Borobudur terus berbenah menuju quality tourism. Tiket naik candi Rp750.000 batal. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini berlokasi kurang lebih 100 km dari sebelah barat daya kota Semarang, 86 km dari barat kota Surakarta, dan sekitar 40 km dari barat laut kota Yogyakarta. Saat ini saya berada di Taman Wisata Candi Borobudur, tepatnya berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Taman Wisata Candi Borobudur yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai destinasi pariwisata super prioritas itu telah banyak dilakukan pembenahan. Taman Wisata Candi Borobudur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai destinasi pariwisata super prioritas ini sudah banyak dilakukan pembenahan. Dari sisi infrastruktur bisa kita lihat semua, mulai dari masuk ke Borobudur, ini ada gerbang kawasan. Tadi mungkin maksudnya dari gerbang timur ya, di sana ada gerbang Singa. Lalu kalau nanti dari arah selatan ada gerbang Samudra Raksa, dari arah barat ada gerbang Gajah, dari utara itu ada gerbang Kalpataru. Itu yang pertama. Yang kedua, infrastruktur jalan, infrastruktur penerangan, pedestrian, bak sampah, signage ini sudah terpasang semua. Artinya, wisatawan yang akan datang dari 4 penjuru mata angin itu akan lebih leluasa menikmati pesona wisata Candi Borobudur. Kemudian pembenahan kedua adalah terkait aktivitas apa yang bisa dilakukan di Taman Wisata Candi Borobudur. Sebagaimana diketahui bersama, jika kita berbicara terkait Borobudur, itu tidak hanya soal candinya saja, tetapi kita berbicara soal potensi kawasan yang ada di sekitarnya. Nah, kita di Borobudur nanti ada fasilitas sandalnya. Oh iya, ini produk UMKM. Jadi ada sandal, ini karya dari UMKM yang ada di sekitar Borobudur. Yang pertama, yang kedua juga nanti akan ada sarung gitu ya. Sarung itu dari UMKM juga. Ini sebagai satu bahwa kita menghargai bangunan warisan dunia ini. Lalu yang kedua juga bagi sebagian saudara-saudara kita yang beragama Buddha, ini adalah bangunan suci. Jadi dengan wisatawan yang berkunjung memakai sarung ini sebagai bagian dari penghormatan kita kepada bangunan Candi Agung Borobudur. Yang ketiga juga semua wisatawan nanti harus didampingi pemandu wisata yang sudah tersertifikasi untuk kompetensinya. Nah ini yang barangkali kalau sebelumnya katakanlah kunjungan itu tidak didampingi pemandu, kalau ini nanti wajib didampingi pemandu. Para pengunjung semuanya, untuk kunjungan di Borobudur, para pengunjung semuanya belum diperbolehkan naik sampai di atas bangunan candinya. Nanti untuk kunjungan maksimal baru diperbolehkan sampai halaman candinya. Jarak paling dekat dari bangunan candinya 1 meter ya. Kalau untuk naik di atas bangunan candinya belum diperbolehkan. Untuk semua pengunjung, kunjungan maksimal seperti di layar TV ini paling dekat 1 meter dari bangunan Candi Borobudurnya. Untuk area tamannya, semua fasilitasnya bisa Bapak Ibu kunjungi. Ada Museum Borobudur, Museum Kapal, Persahabatan Gajah, dan masih banyak fasilitas lain yang bisa Bapak Ibu kunjungi. Taman Wisata Candi Borobudur juga menerapkan banyak standar internasional demi mempertahankan bentuk asli sehingga dapat dikunjungi hingga anak cucu nantinya. Konsep yang diusung adalah quality tourism. Terdapat kurang lebih 20 desa di sekitar Borobudur. Lalu ada juga desa-desa penyangga yang berada di akses bernama Subpelestarian 1 dan Subpelestarian 2. Saat ini, pengelola bersama stakeholder terkait sedang berupaya bagaimana caranya memberikan suatu pengalaman bagi wisatawan yang berkunjung ke Borobudur dengan konsep quality tourism atau pariwisata berkualitas. Jadi wisatawan berkunjung ke depan tidak hanya sekedar melihat candi, tapi mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas, experience yang ini bisa dilakukan tidak hanya di dalam Taman Wisata Candi Borobudur, tetapi di kawasan-kawasan yang ada di sekitar Borobudur. Pujo Suwarno juga menegaskan,
perihal larangan wisatawan naik ke Candi Borobudur. Bahwasanya hal itu tepatnya bukan bermakna larangan, melainkan lebih kepada rencana pengaturan. Bagaimanapun juga bahwa Candi Borobudur ini usianya kurang lebih 1.200 tahun, ya kan? Artinya bukan usia yang muda lagi. Ya, ini usia yang cukup tua untuk Candi Borobudur. Itu yang pertama. Yang kedua, Candi Borobudur ini masuk warisan budaya dunia, World Heritage. Artinya ini menjadi kewajiban kita bersama bagaimana kita menjaga dan melestarikan Candi Borobudur. Rencana kebijakan pemerintah untuk mengatur kunjungan ke Candi Borobudur itu bukan berarti melarang, tapi kunjungannya diatur nantinya dengan sistem kuota, kan gitu. Nah, sistem kuota ini diharapkan bisa memberikan satu kesempatan gitu ya bagi wisatawan, justru mereka tidak harus semuanya ke Candi Borobudur. Lebih mereka bisa melakukan aktivitas itu di kawasan dengan magnet narasi cerita yang ada di Candi Borobudur. Usia Candi Borobudur kurang lebih 1.200 tahun, bukan usia yang muda lagi. Selain itu, Candi Borobudur masuk menjadi wisata warisan dunia yang perlu dilestarikan dan dijaga. Rencana kebijakan pemerintah untuk mengatur kunjungan ke Candi Borobudur nantinya akan digunakan sistem kuota, serta memberikan kesempatan bagi wisatawan tidak hanya berkumpul di Candi Borobudur, melainkan juga ke kawasan lain di sekitarnya, dengan magnet narasi cerita sejarah yang ada di Candi Borobudur. Saat waktu tepat tiba, kuota wisatawan yang boleh menaiki Candi Borobudur terbatas 128 wisatawan per jam. Maka dalam 10 jam, kurang lebih 1.200 wisatawan yang dapat menaiki situs Candi Buddha terbesar di dunia ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan sempat menyampaikan rencana menaikkan tarif tiket masuk ke Candi Borobudur. Untuk wisatawan lokal, tarif yang dipatok oleh pemerintah adalah Rp750.000 per orang. Sementara wisatawan asing sebesar $100 Amerika Serikat. Sempat viral beredar, hal ini karena Candi Borobudur mulai mengalami penurunan dan pengikisan yang diduga diakibatkan beban berlebih akibat banyaknya kunjungan wisatawan. Namun hingga berita ini ditayangkan, Pujo mengatakan jika perihal ketetapan harga tiket itu masih menunggu ketetapan pemerintah. Namun jika mengacu pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang membatalkan kenaikan tarif tiket naik Candi Borobudur sebesar Rp750.000 dari rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 14 Juni 2022, maka itu artinya keputusan finalnya adalah dibatalkan. Nantinya juga akan ada penambahan fasilitas berupa sandal khusus untuk naik ke candi dan juga sarung. Yang keduanya merupakan produk UMKM setempat. Selain itu, semua wisatawan yang datang harus didampingi pemandu wisata yang sudah tersertifikasi kompetensinya. Demikian laporan reporter Expos Update Diah Ayu Safitri melaporkan dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.